sampai Polda, cuman gue kan katanya gitu kemudian gitu. Jadi nanti aja deh. Ada laporan yang akan dilaporkan itu apa sih nih? Isi yang mama kami sampaikan tuh apa aja? Laporannya itu kan pengancaman. Karena kan biar gimana pun gue seorang perempuan, janda anak 3. Apa iya pantas gue diancam mau dibawa pasukan 800 plus 400? Kayaknya untuk ngelawan gue nggak butuh banyak orang deh, kan gue sendirian gitu. Ya gue merasa terancam. Terus kan gue juga punya anak, yang harusnya anak bisa main keluar, sekarang kan nggak bisa gitu. Bukannya takut ya, takut sama apa ya? Takut sama khawatir beda jauh ya. Kalau takut tuh ya gue takut, tapi kalau khawatir ya karena gue malas aja nanti tiba-tiba lagi di mana diapain, gue malas aja gitu. Kalau one by one gue suka, tapi kalau keroyokan nggak suka. Oke. Perasaannya karena gue nggak merasa seorang lonte prostitusi, kan polisi aja tidak bisa membuktikan gue ini prostitusi atau tidak, kan kalian bisa cari sendiri di media sosial banyak kan. Tapi kalau berita tentang Nikita Mirzani prostitusi online ada, tapi kan itu judul, bukan Nikita Mirzani prostitusi online sebenarnya, karena kan polisi juga tidak bisa membuktikan sampai detik ini gitu. Ya biasalah musuh-musuh gue kalau ngatain pasti nggak jauh-jauh dari itu, karena mereka udah nggak punya bahan lagi mau ngomong apa. Tapi kalau yang mau gue sih insya Allah minggu inilah gue mau laporin gitu. Sony siapa siapa sih? Maher. Sony gak ada alias Maher. Ya. Terus ya rentetan aja. Kalau gue kan orangnya rentetan. ya kain tinggal Iya, binatang ya. sama itu juga. Pokoknya tadi tuh gue sampai nyari pasal sendiri karena kan gue nggak pakai lawyer untuk urusan ini. Jadi gue cari pasal sendiri, terus dapet tuh pasalnya pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu, ujaran kebencian juga. Pokoknya ada 4 pasal deh kalau nggak salah. Enggak lah, gue mau sendiri aja. Gue mau berdiri di kaki gue sendiri aja. Kan gue bilang gue kan cewek Amazon. Enggak, Bang Fahmi mau kok jadi urusan lawyer untuk ini. Kayaknya minggu ini juga dia yang dampingin. Soalnya tadi itu Bang Fahmi nggak bisa juga karena salah satu keluarganya ada yang sakit, gagal ginjal gitu. Jadi Niki juga nggak mau ganggu kan. Niki pikir ya sendiri aja deh. Ternyata emang pas sendiri Nikinya nggak mood. Jadi ya minggu ini paling. Oh karena kan dia sebut namanya jelas. Nikita Mirzani kan di Indonesia cuma Nikita Mirzani yang ini. Kalau Nikita Mirzani ada banyak, gue mungkin nggak akan ngeladenin. Tapi karena Nikita Mirzani terus dia pajang foto gue juga, kan gue udah simpan semua buktinya. Ya itu harus dipertanggungjawabkan dong kan. Media infotainment sama media sosial itu kan kadang-kadang judulnya suka ngasal kan. Nah ketika anak gue nanti sudah dewasa kan gue harus menjawab semua pertanyaan dia gitu. Kalau gue tidak punya counter atau tidak membela diri sendiri, nanti apa kata anak-anak gue? Enggak dong, enggak ada, sama dia aja. Oke, mungkin Karena kan dia yang sebut nama gue jelas, kan gue pajang di feed gue. Berarti mungkin kembali ke yang tadi, Habib adalah hanya Kalau sebuah nama. gue kan orangnya spontan, ya kan. Kalian kan juga kenal gue kan bukan setahun 2 tahun. Jadi saat gue live Instagram, memang iya gue bilang di live Instagram gue sambil makan, gue bilang gini kan, ada yang nanya, Kak itu gimana penjemputannya Rizik gitu kan. Gue bilang, oh ya penjemputannya rame ya, parah ya. Udah gue diam, gue skip. Terus ada lagi yang nanya, Kak tahu Habib nggak? Gue ceplos, gue bilang tahu Habib tukang obat, gue bilang gitu kan. Karena buat gue Habib itu hanya sekedar nama, bukan nama tokoh atau bukan apa ya, nama tokoh ulama atau apa itu. Buat gue Habib ya nama itu hanya sekedar nama gitu. Temen gue ada namanya Habib Hidayatullah, memang betul ada, dan tukang jual obat di Pesanggerahan sini. Gue biasa kalau pesen obat sama dia gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin gara-gara tukang obatnya itu ada salah satu Habib atau siapa sekelompokan yang merasa tersinggung, ya itu urusan dia. Gue tidak menyinggung siapapun. Dan kalau di garis bawahi, tukang obat kan bukan pekerjaan yang hina anyway gitu kan. Jadi kenapa harus marah, kenapa harus nama gue sampai disebutin Nikita Mirzani lonte, babi betina, jual selangkangan, itu kan kayaknya nggak elok gitu untuk seorang pemuka agama yang pakai sorban, yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, ngomong begitu kan kayaknya nggak pantas. Enggak, kalau gue kan suka baca kebetulan. Gue kan baca silsilah gitu ya kan, kayak cucu atau apa segala macam. Gue nggak lihat namanya gitu. Dan ya namanya kita manusia, kita bisa bilang ya gue keturunan ini, gue keturunan itu, gue keturunan ini. Ya itu kan yang gue bilang tadi, gue tuh orangnya spontan gitu loh. Apa yang ada di otak gue, apa yang ada di pikiran gue, ya gue tuangkan gitu. Gue emang digontor 2 tahun lebih, tapi gue nggak kuat. Untuk Oh iya ke Sony alias Maher itu.
Ya memang harus ditolak karena ya pasalnya yang mau diituin ke gue apa? Sekarang gini, kalau misalkan dia mau laporin gue konten pornografi ya, gue kan di YouTube bukan di TV. Di TV nggak mungkin dong pornografi itu bisa muncul. Kalau di YouTube, kalau gue punya konten pornografi, otomatis sudah di take down duluan sama pihak YouTube. Kan kita harus pakai otak gitu, makanya waktu Tuhan bagi-bagi otak itu jangan tidur, jangan berak gitu, jadi nggak kebagian. Kadang-kadang gue juga suka bingung sama orang-orang demen banget nyusahin Pak Polisi gitu loh dengan laporan-laporan yang nggak penting, ngapain? Kan global warming, banyak-banyakin sampah kertas, ngapain gitu. Ya kalau ditolak memang seharusnya ditolak. Gue tuh orangnya nggak pernah jumawa ya? Nggak pernah jumawa gue tuh. Tapi kalau menang itu memang selalu ada di diri gue tuh sampai bosen gitu, kok menang lagi. Ini ternyata Sumpah ini tuh di luar ekspektasi. Gue tuh nggak ada sama sekali kepikiran buat bikin hal-hal sesuatu yang menjadi besar, jadi buah bibir atau jadi perbincangan sama masyarakat Indonesia. Apa yang gue lakukan itu semuanya adalah spontan dari, ya kalian tahu gue kan kadang-kadang suka ngelucu aja sendiri, gila-gila sendiri gitu kan, kadang-kadang gue marah-marah sendiri gitu kan. Ya kalian penikmat sosial media gue yang mau follow Instagram gue ya itu apa adanya gue gitu ya. Kalau menjadi besar ya itu bukan bonus ya memang jadinya gue udah tahu konsekuensi ketika menjadi seorang artis, jadi artis kontroversi itu seperti apa gitu. Mungkin kalau gue seperti Dian Sastro yang adem ayem mungkin nggak akan jadi begini gitu, karena nama gue Nikita Mirzani dan udah terkenalnya huru hara. Jadi gue bersin juga, kalau gue bersin di waktu dan tempat yang salah gue juga bakal jadi perbincangan, gue yakin gitu. Jadi ya balik lagi sih, sebetulnya gue sih terima kasih juga buat orang-orang yang mendukung gue gitu, terima kasih banyak, karena gue nggak tahu sampai sebegitu baiknya kalian sama gue gitu. Walaupun kalian bilang gue suka cari ribut lah atau apa, tapi gue sempet terharu sih gitu. Kemarin gue sempet nangisnya bukan apa kayak gila ya gue kok diperhatiin banget sama banyak orang, contohnya kayak sama Pak Polisi yang di depan. Lillahi ta'ala gue nggak minta, gue nggak nelfon, gue nggak minta, tiba-tiba mereka berbaik hati, mungkin karena tahu gue juga warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, gue dijaga gitu. Karena kan memang ya bayangin aja kalau misalkan ini kan rumah single house ya, kalau misalkan datang hancur semua gitu kan, siapa yang mau nanggung kerugian. Terus gue juga kan cewek sendiri, yang tinggal di rumah juga cewek semua, anak-anak masih kecil ya. Gue juga mau terima kasih sama aparatur negara karena sudah memberikan apa ya, kenyamanan, kenyamanan, perlindungan gitu. Terima kasih. Jadi apa ya ini sih penutupan akhir tahun yang lumayan lumayan gede gitu. Gue nggak takut tuh nggak sama sekali. Kalau mereka datang ke sini satu-satu gitu, gue lawan gitu. Tapi kalau ramean gue nggak akan sanggup. Gue malah pengen berantem sama dia. Kalau ketemu ya face to face gitu, nggak usah gitu dia suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malah maunya berantem sama dia gitu. Karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu. Karena bahasa dia pun udah kotor kan. Ya kalau gue kan bukan ahli agama atau tokoh agama. Kalau gue kan orang biasa, kalau gue berkata kotor atau berkata kasar ya wajar ya. Yang nggak wajar itu yang mereka yang mengatasnamakan agama. Kenapa harus berkata kasar untuk menasihati seseorang? Iya, tapi nggak sampai kesini di depan, karena kan ada bapak polisi, jadi nggak bisa masuk. Tapi gue tanya katanya cuman 6-8 orang aja, itu juga nenek-nenek yang dalam datang. rangka apa? Nggak tahu, katanya mau demo apa mau apa. mereka bilang mau datang mau geruduk rumah gue, tapi maksud gue gini, kalau mau ngirim juga jangan nenek-nenek lah, kasihan, ngerti nggak sih? Tapi kalau gue dorong sedikit juga kan jatuh, gue nanti kualat gitu. Kalau mau sebanding lah, seumuran sama gue kan seru. Tapi kalau nenek-nenek udah pada tua begitu, gue kasihan gitu ngelihatnya. Iya, betul. Tapi bukan, lu boleh tanya sendiri sama bapak polisinya, itu bukan permintaan gue. Bukan. Kabarnya memang ada pihak artis yang menelpon menolong dirimu untuk... Enggak ada. Itu pure dari ancaman si Sony itu yang di Instagram. Atau mungkin dari kepolisian sempat ngomong Mbak Niki kalau koordinasi mau mending rumahnya gitu, ada nggak? Mereka izin. Izin. Kalau di depan situ, tadinya kan di sini beberapa hari kan patroli terus kan, biasanya enggak. Ya kata gue, ya nggak apa-apa Pak, terima kasih gitu. Kasian juga gue sebetulnya, mereka pagi, siang, sore, malam, pagi lagi di situ terus gitu. Belum tahu kan gue ini kemudian. Berarti minggu ini nggak sih Mbak Niki?
Ketahu minggu ini iya, tapi nggak tahu harinya. Nggak tahu. Sama Bang Fahmi. Sama Bang Fahmi, insya Allah. Berarti tadi hari ini tidak mood untuk Nggak mood laporan. karena pas gue lihat ada lagi story-nya dia gitu. Itu bukti tambahan mungkin. Itu bukti tambahan. Jadi kan gue bilang gue akan menunggu itu si Sony selesai, baru gue dapat bukti-bukti semua, baru gue laporin. Kalau kayak gini nanti kasih lagi kerja 2 kali, 4 pasal. 4 pasal sekaligus. Ya Nih. kalau nggak masuk penjara nggak mungkin lah. Nih soal bunuh perempuan. Iya, gue juga. Iya, gue terima kasih banget sama masyarakat pengagum rahasia ya, itu judulnya. Sama masyarakat Indonesia yang ternyata sesayang itu sama Niki. Terima kasih Niki ucapkan. Ya mudah-mudahan Niki bisa ketemu di dunia nyata ya. Karena kayak bunga gini Niki nggak tahu siapa yang kasih. Terus kemarin yang di Bundaran HI pun Niki nggak tahu siapa yang koordinir semua itu. Tapi Niki, ya itu yang Niki bilang Niki sedih itu, karena ternyata rakyat Indonesia tuh banyak juga ya yang peduli sama Niki. Enggak, gue tuh paling nggak pernah baca DM orangnya. Nah, sekarang